Baik Ibu, alhamdulillah. Sukain, suka ngadat-ngadat. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'asimu bihablihi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah hati ibu-ibu untuk hadir taklim ini, yaitu di dalam rangka thalabul ilmi, Bu ya, menuntut ilmu. Semoga dengan hadirnya ibu di majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ibu-ibu semuanya, yaitu dimudahkan oleh Allah, Bu ya, untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah meluangkan waktu melangkahkan kaki untuk hari taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, ini kajiannya nggak terlalu banyak Bu ya. Nah, nanti kalau kesananya baru banyak Bu ya. Nah, yang ada ayat apa ya, lupa saya. Kalau bisa sampai ya bunaya lah sirkilah ina sirkat al-zulmun adi, baru di situ ada pelajaran yang ini Bu ya. Baik, sekarang yaitu kemarin sampai ayat 4 Bu ya. Kita kita ulang dulu sedikit Bu ya, ayat 4-nya supaya nyambung. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Baik Ibu, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat Bu ya, dan menunaikan zakat serta mereka yakin akan adanya akhirat Bu ya. Mendirikan sholat Bu ya. Jadi bukan mengerjakan sholat Bu ya, mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat itu Bu ya, yaitu apa ayatnya Bu yang biasa? Bukan. Inna sholata tanha anil munkar Bu ya. Sholat itu yaitu Bu ya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau orang yang tidak bisa menjauhkan dari yang keji dan yang mungkar, itu walaupun sholat jadi hanya sebatas mengerjakan sholat Bu ya, bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu bisa apa Bu? Menjauhkan yang keji dan mungkar. Maaf Bu ya, agak Ibu bantu ya. Agak keleng, ada keleng gitu, itu berarti sama ya Bu? Ya sama lah. Cuma mendirikan sholat doang. Iya, mendirikan sholat doang. Ya, yang sholatnya ya gugur gitu ya. Tapi cuman hanya sebatas mengerjakan, tidak mendirikan. Kalau mendirikan itu bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak bisa menjauhkan diri dari keji dan mungkar, itu hanya sebatas mengerjakan sholat. Jadi kalau orang yang mengerjakan sholat ya, sholat itu bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu Bu ya.
Nah, baik. Sholat itu sholat sunnah maupun sholat wajib, Bu ya. Kemudian menunaikan zakat serta mereka yakin akan akhirat. Nah, Ibu, zakat ini ada dua, ada zakat apa namanya, zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib itu adanya di surat At-Taubah ayat 60, Bu ya. Nah, kalau zakat sunnah adanya di surah Ar-Rum ayat berapa? 38 itu, Bu ya. Jadi ada zakat wajib, ayatnya yaitu di surat At-Taubah ayat 60. Kalau zakat sunnah adanya yaitu di surat Ar-Rum ayat 36. Paham, Bu ya? Jadi kalau wajib itu apa, Bu? Yang sudah ada syaratnya, Bu ya. Kalau wajib ada syaratnya, yaitu sudah memenuhi nisabnya dan sudah memenuhi apanya, Bu? Haulnya. Gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Nah, seperti itu. Kenapa? Yaitu mereka yakin akan adanya akhirat, Bu ya. Kenapa? Makanya mereka sholat, yaitu karena yakin adanya akhirat, ya. Begitu juga dengan menunaikan zakat. Sholat, zakat itu perintah Allah. Baik. Ayat 5-nya, Bu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, Ibu. Mereka itu yang mana, Bu? Mereka itu yang tadi, yang ayat 4, Bu ya. Iya. Iya, mereka itu ayat 4, Bu ya. Mereka itu atas petunjuk Tuhannya. Jadi mereka nurut sama Allah, ya. Menurut kepada apa ya? Kepada petunjuknya. Allah menunjukkan suruh sholat, Allah menunjukkan suruh zakat. Nah, itu, Mbak ya. Nah, kemudian petunjuk petunjuk ya karena ditunjukkan oleh Allah. Di sini petunjuk, Bu ya. Ditunjukkan oleh Allah gitu ya. Allah yang menunjukkan, ya. Allah yang menunjukkan, Bu ya, yaitu untuk sholat dan zakat, ya. Menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian dan mereka, ya, mereka itu orang-orang yang beruntung. Yang mana orang-orang yang beruntung? Yang ayat 4, ya, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Mendirikan sholat itu hukumnya, Bu ya. Kalau sunnah ya memang sunnah, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi jangan berpendapat sunnah ini nggak dikerjakan nggak apa-apa, dan begitu, Bu ya. Kalau kita tidak mengerjakan sunnah kita rugi. Kenapa? Ruginya tidak dapat pahala, gitu, Bu ya. Jangan biarin sunnah ini nggak ngerjain juga apa-apa gitu, jangan, Bu ya. Tapi harus apa, Bu? Harus merasa rugi. Kenapa? Karena tidak mendapat pahala dari sholat sunnah. Paham tuh, Bu ya. Nah, jadi mereka Bu? Beruntung, ya. Kemudian ayat 6-nya, Bu ya. Dan antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Apa, Bu, perkataan yang sia-sia? Yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi Allah itu tidak suka kepada perkataan yang sia-sia, ya. Dan di antara manusia kan ada kan? Iya. Itu yang latah itu ya, Bu? Bukan. Yang suka ngomong tidak ada manfaatnya. Kalau ngidul nggak ada manfaatnya sama sekali, Bu ya. Jadi Ibu, Allah itu Allah itu tidak suka, Bu, kan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Maka Ibu, kalau ada manfaatnya kita ngomong, kalau tidak ada manfaatnya kita diam, gitu, Bu ya. Jangan cerita, ya, cerita yang tidak bermanfaat. Kalau ini kan cerita dari Al-Quran, manfaat kan, pelajaran, gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya. Nah, dan di antara manusia ada, ya, di antara manusia nih ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia itu yang apa? Yang tidak ada manfaatnya, Bu ya. Yaitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada enggak? Ada, Bu ya. Maaf, Bu ya. Jangan ngaji ke Bu Ijah. Ngaji Bu Ijah mah nggak pakai rawian, nggak pakai salawatan. Nah, emang ada, Bu ya. Nah, gitu. Nah, manusia, Bu ya, Bu? Jadi sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, ya, dan menjadikannya yaitu sebagai ejekan.
Banyak nggak yang ngejek? Banyak. Iya, sebagai ejekan Bu ya. Kalau orang menjalankan perintah Allah, menjalankan Islam yang murni Bu ya, Islam yang tidak terkontaminasi Bu ya, tahu sendiri apa Bu ya, banyak ya yang ngejek. Kata siapa? Orang Allah kok yang menceritakannya juga ya. Di sini Allah menceritakan sifat-sifat manusia Bu ya. Di antara sifat-sifat manusia Bu ya, ada yang menyesatkan kepada jalan setan. Ibu, jalan itu ada dua, jalan Allah dan jalan setan. Jalan Allah itu yaitu kita berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi Ibu yang menyesatkan yaitu banyak apanya? Banyak macam-macamnya gitu ya. Al-Quran Al-Hadis tidak disampaikan, yang disampaikan yang tidak diperintah oleh Allah. Nyata kan? Nah, tapi mereka Ibu ya, yaitu mereka itu mengolok-olok siapa? Mengolok-olok atau mengejek, kata Allah ya, yaitu mengejek kepada orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran yang murni gitu ya. Kan kita kan pelajarannya Al-Quran dan Al-Hadis ya, murni. Jadi mempelajari Islam yang murni gitu. Kalau mempelajari Islam yang murni, ya banyak yang ngejek. Kata siapa? Kata Allah. Emang di sini Allah kok yang bicara Bu ya. Tapi kan kenyataan kan Bu ya. Makanya saya suka nge-share Bu ya. Sabar ya. Pak dibaca nggak? Iya. Sabar ya. Kan ada tulisannya di situ. Sabar ya. Ya memang harus sabar. Kenapa? Ya memang dengan kedipan mata, dengan gerakan badan, dengan perkataan lidah. Kalau yang tidak suka yang tidak suka kan beda Bu ya. Matanya ngedip-ngedip, matanya ngelirik-lirik, badannya gerakannya beda gitu Bu ya. Saya hanya sebatas menyampaikan ayat Bu ya. Ayat yang mana? Ayat 6 Bu ya, dari surat Al-Luqman ya. Nah, jadi orang yang menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu, ya kan, tanpa ilmu ya, tanpa ilmu, dan menjadikannya sebagai ejekan kan gitu. Kan banyak yang ngejek Bu ya. Masih dihujah begini, nggak ada rawian, nggak ada salawatan, nggak ada macam-macam lah, nggak ada yasinan, nggak tahlilan itu kan. Ayat ini nyata Ibu ya. Nyata di mana? Dalam apa keadaan kita, masyarakat kita Bu ya. Gitu. Gini Bu ya, maaf Bu ya. Kalau bilang ya maju-maju agak mulu ya. Yang dari LDI, yang dari apa sih namanya? Salafi ya. Kalau Janah itu ngajinya di Salafi Bu ya, di Aroja. Di sana kan dekat Aroja, rumahnya dekat Aroja. Yang Masjid Muhammadiyah tuh pada dempet-dempet. Musalanya juga itu Bu. Ada musalah Muhammadiyah, ada musalah ini. Itu sekelilingnya banyak Bu ya. Nah, jadi maju-maju gitu ya. Kalau sini kan susah untuk nyari Masjid Muhammadiyah, kan itu cuma satu ya. Kalau santri kemarin aja saya pergi sama Bapak Rizky sholat di Aswatun. Muhammadiyah itu dia. Dia benar asli itu. Ya emang iya. Iya, emang betul gitu. Nah Ibu, yang begitu, yang mengejek kalimatnya mengejek Bu ya. Nah Ibu mengolok-olok, mengejek ya. Sekarang dia senang mengolok-olok dan mengejek. Nah, nanti Ibu di akhirat dia sekarang ketawa Bu ya, kita sedih kan. Nah nanti di akhirat Ibu, dia yang menangis Ibu ya, yang mengolok-olok Bu ya, nanti akan dihinakan oleh Allah, nanti akan diazab oleh Allah dengan masuk ke neraka jahanam. Ini saya hanya menyampaikan Bu ya, hanya menyampaikan. Kenapa? Kan saya kan baca referensi dari Ibnu Katsir gitu Bu ya. Jadi bukan omongan saya hanya sebatas menyampaikan, dan kemudian cocok ayatnya dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Paham Bu ya? Kalau nyampe sono mah belum bererot, banyak di dalam penuh, jalan gede penuh. Itu Bu ya. Baik, ini ada tulisan kakinya Bu ya, yang tulisan di bawah Bu ya. Nah Ibu,
Ibu, ada di antara orang-orang yang sengaja itu mengarang syair-syair Bu ya. Kan itu kan mereka kan syair-syair Bu ya. Nah, kemudian syair-syair itu syair-syairnya mereka ngerti nggak bahasanya? Nggak ngerti kan? Nah, sedangkan itu syair-syair itu Bu ya, banyak ininya Bu ya, banyak bedanya, banyak kesyirikannya di dalam syairnya itu sendiri gitu Bu ya. Kemudian apa Bu? Kita hanya ngikutin aja lagu-lagu syair-syair dilagukan. Kita pun tidak tahu artinya gitu Bu ya. Padahal di situ di syair-syair itu Bu ya, banyak kesyirikan dan banyak bid'ah. Paham Bu ya? Nah gitu. Lah mereka seperti itu Bu ya. Jadi yang sengaja mengarang syair-syair kan gitu. Nah, kemudian cerita-cerita ya. Syair-syair, cerita-cerita itu bukan dari Al-Quran, dia ngarang sendiri ya, ngarang sendiri ya. Kemudian dan yang lain-lain ya, yang yaitu merusak akidah. Ayo Ibu dengerin, merusak akidah Bu ya. Itu syair-syair itu banyak merusak akidah. Kenapa orang kita nggak ngerti ya, yang kayak kalau di masjid Magadir, hai Magadir gitu. Itu kan lagu cinta-cinta di itu. Dilaguin di mana? Di masjid gitu ya. Kemudian selawatan. Padahal di selawatan itu Bu ya, kalau yang ngerti Bu ya, banyak bedanya, banyak syiriknya gitu. Kalau kita kan nggak, kenapa? Ya kita kan kagak ngerti bahasanya. Kalau Al-Quran kita baca nggak ngerti, kan ada tafsirnya, ada terjemahnya, kita bisa pelajari. Yang itu bisa dipelajari nggak sama kita? Nah gitu ya. Baik Ibu ya. Jadi Ibu, yaitu yang merusak akidah Bu ya. Lalu disebarkan di kalangan kaum muslimin. Nah, karangan-karangan siapa? Banyak. Yang enggak usah saya sebutin ya, yang sekarang lagi itu banyak ya. Banyak karangan syair-syair Bu ya, dilaguin sama siapa? Diologin sama kita gitu Bu ya. Nah, tiap habis adzan macam-macam itu nyanyian. Iya sekarang yang ini zaman yang gitu ya. Jadi untuk apa Bu? Untuk merusak akidah orang muslim. Apa? Kita nggak artinya, kita nyanyiin terus Bu ya. Kenapa? Untuk merusak akidah kita Bu ya. Nah, disebarluaskan Bu ya di kalangan kaum muslimin. Berarti yang ngarang ini bukan orang muslimin Bu ya. Orang muslimin ngakunya orang muslimin tapi mengarang-arang lagu dari bahasa Arab Bu ya, dengan syair-syairnya itu merusak akidah gitu ya. Paham tuh Bu ya? Kan banyak kan di itu apa namanya, di YouTube kan banyak, ada 10 selawat bidah yang yang bidah yang syirik. Ibu pada ditonton nggak itu yang begitu-begitu kan gitu Bu ya. Nah, kita nggak ngerti tapi kita nyanyiin Bu ya. Mending sih kalau bahasa Indonesia mah kita masih ngerti. Pengantin baru duduk berduaan, kan di pengajian kan ada yang begitu. kalau lagi orang nikah kan Iya, kalau ada yang nggak pengantin baru duduk berduaan. Nanti kalau hadinya lagi 7 bulan sunnah Rasul kan gitu. Nah, gitu ya. Nah itu Bu yang seperti itu Ibu, itu tidak ada dalilnya. Dan siapa yang mengatakan ya, perkataan mereka mengatakan ini sunnah Rasul, ini dari Rasul, padahal Rasul mengatakannya akan didudukan di mana Bu? Di neraka. Tempat duduknya di neraka gitu ya. Nah baik Bu ya. Jadi untuk apa Bu? Untuk menyesatkan akidah Bu ya. Akidah ya, itu kaum muslimin Bu ya, yaitu guna menarik mereka menjadi musyrik. Jelas nggak Bu? Jelas kan? Syair-syair Bu ya, syair-syair kita nggak ngerti, dinyanyiin sama kita. Untuk apa? Untuk menjadikan musyrik gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu artinya. Nggak berasa karena kita nggak tahu, nggak paham artinya gitu Bu ya. Nah oleh karena itu kita pelajari aja yang ada pelajarannya Bu ya, itu Al-Quran, ada tafsirnya, ada apanya Bu, ada terjemahnya, kita bisa pelajari. Paham tuh Bu ya?
Nah, baik, kita ayat berapa, Bu? Ayat 7, Bu ya. Nah, kemudian orang yang begitu apa Bu kata Allah? Mereka itulah baginya azab yang hina, Bu ya. Jadi seolah-olah mah ngaji, Bu ya. Tapi di situ berbuat kesirikan, berbuat bid'ah. Kenapa? Yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dipelajari. Itu Bu ya, paham Bu ya. Nah, kemudian lirik-liriknya juga bahasanya kita nggak ngerti. Jadi untuk apa? Untuk merusak akidah, Bu ya, sehingga menjadi musyrik, Bu ya. Itu yang laku. Bu, tapi kalau kita nggak ngerti tetap Bu jadi musyrik begitu. Iya, makanya kalau yang nggak ngerti ya nggak usah kita nyanyiin, udah nyanyi aja pengantin baru duduk berduaan di pelaminan, kan itu kan ngerti, ngerti kan? Tapi itu perintah Nabi nggak ada sesuatu ngaji Bu ya. Nah ngaji tapi yang dibaca, yang dinyanyiin itu gitu ya. Kemudian kalau 7 bulan sunnah Rasul kan gitu. Ada nggak ajarannya? Kan nggak ada. Tapi diapain? Dikerjakan kan? Apa kata Allah ya? Mereka itulah baginya azab yang hina. Kapan Bu? Nanti di akhirat Bu ya. Macam-macam tina gabus gitu nyanyian menghina anak. Iya. Anak ibu ila anta nggak tahu artinya padahal sama jual perkataan alamiu itu. Anak itu. Iya. Jadi Ibu paham Bu ya. Jadi kalau orang yang mempelajari Islam yang murni, yang dipelajarinya Al-Quran, Al-Hadis, mereka mengejek ya, nah menolak ya. Ibu sering saya share ke ibu-ibu Bu ya, mereka tidak akan merasa salah Bu ya, mereka merasanya benar, makanya sulit untuk kembali. Kenapa? Udah nyaman di situ. Udah benar. Iya, karena merasa benar ya. Udah nyaman di situ. Udah akhir zaman Bu, Dajjal udah mau turun. Iya gitu Bu ya. Jadi akan merasa benar gitu ya. Kenapa? Orang yang dibaca Yasin kok, orang yang dibaca Tahir kok, orang yang dibaca Sholawatan kok, kan bener kan? Nah, nyaman nggak di situ? Nyaman Bu ya. Nah kalau sudah nyaman di situ susah untuk keluar. Diajak kepada yang hak Bu ya, tetap mereka tidak mau Bu ya. Nah Bu ya, jadi kata Allah Bu ya, yang hak itu pasti akan nampak Bu ya. Nah, kemudian yang batil akan lenyap, dan yang batil itu pasti akan lenyap. Itu Allah yang bicara Bu ya. Yang batil pasti akan lenyap. Cuman yang hak itu harus sabar ya. Sabar ya. Kan gitu. Sabar ya. Ibu baca kan? Baca. Ya sabar ya. Nah, harus apa? Harus sabar. Sabar dah. Iya. Lu mah. Ayo, apa lu? Enggak, sabar Bu ya. Harus sabar. Iya. Iya. Memang Ibu tauhid Bu ya, yaitu harus dibeli dengan kesabaran. Surga harus dibeli dengan kesabaran. Ibu kalau nggak sabar, Ibu nggak mungkin datang dari rumah ke sini gitu ya. Karena kesabaran Ibu bisa datang dari rumah ke sini ya. Untuk apa? Untuk mencari bekal ya. Bekal apa? Bekal ke akhirat Bu ya. Ilmu untuk ke akhirat. Jadi Ibu nyari ilmu itu memang harus semangat Bu ya. Jangan semangat nyari ilmu dunia aja. Ilmu dunia juga memang harus dipelajari. Nah, tapi Ibu harus lebih banyak mempelajari ilmu agama untuk bekal akhirat. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia itu hanya sebentar. Ya sebentar. Ibu banyak apa kalau meninggal mah ditinggal semua Bu ya. Yang dibawa apa? Hanya amal Bu ya. Ibu orang meninggal Bu ya diantar sama 3 macam Bu ya. Orang meninggal diantar sama siapa? Sama saudaranya, kemudian sama keluarga, sama hartanya. Hartanya kan kalau yang punya mobil kan ngikut nganter kan? Nah kalau dulu yang punya onta ikut nganter gitu ya. Nah kemudian apanya lagi Bu? Yaitu amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 dibawa Bu ya. Hartanya dikubur nggak? Keluarganya dikubur nggak? Cita-citanya. Iya. Yang dibawa ke alam kubur apa Bu? Amalnya.
amal baiknya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mengumpulkan amal baik Bu ya untuk bekal ke akhirat. Jangan apa Bu? Jangan males Bu ya, harus semangat. Paham tuh Bu ya? Semangat insya Allah Bu ya. Nah, semangat kemudian apa Bu? Istiqomah Bu ya. Istiqomah Bu ya. Istiqomah itu apa Bu? Teguh pendirian. Sabau amat, orang mau ngomong itu, mau ngomong ini, mau lirik matanya lirik-lirik, mau badannya apa mereng-mereng. Harus sabar. Itu jadi surga diberi dengan apa Bu? Badan tuh nyenggol-nyenggol. Dengan sabar. Iya. Iya. Kalau itu gitu Bu ya. Emang itu nyata kan? Emang itu nyata. Terus matanya apa? Matanya berbalik. Ini kan padahal ini ya, apa namanya tuh maksudnya tuh perbedaan itu kan nggak harus di itu gitu loh ya. Ya begitu ya silahkan ya. Yang lain Iya, begitu ya silahkan. ya silakan. Lana amaluna walakum amalukum ya. Ini mah kadang yang pakai itu yang nggak pakai mah diem baik, yang pakai mah ya paling heboh. Lah itu merasa paling benar. Ini benar gitu Bu ya. Nah, ini benar kenapa? Karena tidak belajar, Bu, tidak belajar apa? Tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu kesyirikan, tidak belajar ilmu akidah. Saya kemarin itikaf dapat lagi Bu, apa namanya, buku akidah. Coba dia tolong di itu di apa namanya, di mesin dia, di depan mesin. Nah, dapat lagi buku akidah. Buku apa namanya, syirik kan udah kita pelajari Bu ya, 25 syirik Bu ya. Nah, kemudian tauhid kita lagi pelajari. Sekarang udah dikasih lagi ilmu kitab tauhid Bu ya. Untuk apa? Untuk dipelajari Bu ya. Iya, maaf. Tuh Bu ya. Prinsip-prinsip akidah ya. Nah, insya Allah kalau ilmu tauhid udah, kitab tauhid udah selesai ya, nah, kita belajar apa? Prinsip-prinsip akidah. Nah, ini kita ini juga apa Bu? Bid'ah ya. Bid'ah dalam ibadah juga kita belum pelajari ya. Banyak pelajaran itu, pelajaran semua Bu ya. Ya cuman karena waktunya. Itu pelajaran semua Bu ya. Nah, pelajaran apa Bu? Pelajaran yang hak Bu ya. Nah, saya soalnya kalau mau beli buku saya tanya Ustaz. Kata Ustaz jangan suka beli buku yang tipis-tipis gitu. Saya beli buku, Ustaz beli buku ini. Karangannya dia tahu kalau saya beli buku ini pasti dia tahu karangannya ini gitu. Oh boleh katanya boleh dibaca gitu Bu ya. Gitu. Jadi insya Allah buku-buku saya itu insya Allah hadis-hadisnya enggak sahih Bu ya. Hadis-hadisnya sahih gitu. Sama ya bulu baru juga ada Bu ya. Nah, seperti itu Bu ya. Di musola tuh kalau itu kajian yang dari yang Asadi Bang Ade itu yang di bulu maram ya hari Sabtu ya. Iya. Ikutlah. Iya. Ikutlah Bu. Ibu jadi kalau ada kajian-kajian Bu ya yang memang mengkaji dari sunnah Bu ya, dari Quran, kita ikut di mana aja. Kalau apa namanya, kalau dekat itu Bu ya, kan dekat kan. Nah, jadi sebulan cuma 2 kali Bu. Hari apa aja? Sabtu pagi. Sabtu. Sabtu pagi. Di mana? Di musola. Ya alhamdulillah. Minggu ketiga sama berapa? keempat. Siapa Ustaz siapa namanya? Ustadznya siapa ya? Orang gantung situ kan ya? Iya. Kan bukan pergi haji dia. Berarti sekarang. Cuma Pak Toha. Oh, Pak Toha. Pak Toha yang pergi haji. Baik. Pak Toha. Iya. Insya Allah Bu ya, kalau udah banyak Bu ya yang menyampaikan hak Bu ya, insya Allah sedikit-sedikit banyak yang ikut ya, lama-lama jadi banyak insya Allah Bu ya. Kalau di ini, kalau di Aroyan, Ibu kan suka di Aroyan kan? Itu Ya, dulu kali itu. Suka di Aroyan. Nah, kalau di Aroyan Ibu ya sholatnya sama dengan di ini. Seperti itu. Cuman dia tetap dua-dua. Iya tetap dua-dua. Enggak empat-empat. Empat ya. Enggak ada. Nah, dua-dua memang ada hadisnya juga Bu ya. Empat tiga ada hadisnya Bu ya. Udah kita pelajari di Sahih Bukhari Bu ya. Udah kita pelajari di Sahih Bukhari, 443 ada, 2 ada itu ya. Gitu ya. Jadi begini, maaf. Jadi misalnya sholat duhur, pas sholat isya, sholat 2 rakaat, misalnya wajib dulu, wajib kan? Wajib 4 rakaat.
Apa dua-dua enggak? Dua-dua. Itu yang sunahnya. Jadi kalau zuhur Bu ya, sunahnya sebelumnya 4, jadi 22. Kemudian ke zuhur 4 sekali salam. Kemudian sunah lagi 22 dua kali salam. Itu Bu ya yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh kami. Nah, Ibu kalau sholat itu, kalau sholat khawati teh Kunaon? sholat duhur 4 ya? Sebelumnya 4, tapi 22 ya. Dua-dua. Kemudian zuhurnya 4. Nah, setelahnya 4 tapi 22. Saya kemarin 44. Ah, Sekarang bisa dibunuh lagi. dua Bu ya. Dua Ibu. Gini Bu ya, kalau Ibu capek Bu ya, nih kata Nabi Bu ya, kalau sholat capek Bu ya, duduk. Kalau sholat lagi sakit, duduk. Jadi jangan dipaksain berdiri. Tapi Ibu kalau wajibnya tidak boleh Bu ya, karena Ibu bisa berdiri Bu ya gitu. Ini kan kalau capek. Kalau capek boleh duduk, kalau sakit boleh duduk gitu. Paham tuh ya? Ini masalah sholat juga nanti. Tapi kemarin saya tahun kemarin pas habis terbang aja ini sekarang sholat di sholatnya yang terakhirnya yang belakangnya jadi saya 1, biasanya 2, biasanya 4. Hilangnya nggak ya. Maksudnya gimana? Habis zuhur. Ininya. Sunah habis zuhur. Oh, sunah zuhurnya cuma sekali doang. terakhirnya kan biasanya kemarin mas 4. Badanya. Iya, Badanya boleh 2 Bu ya. Bada boleh 2. Jadi di 2 kata saya di rangkaian 2. Iya, makanya kata saya kalau capek ya duduk. Baik, nanti tentang sholat juga akan saya ulangi kembali Bu ya. Tentang sholat dalam prakteknya Bu ya, dalam prakteknya, dalam bacaannya gitu ya. Nanti akan saya dipelajari kembali Bu ya. Sebab sholat ini hari-hari kita kerjakan gitu ya. Walaupun hari-hari kita kerjakan, kita masih banyak kekurangan. Nah, apalagi sholat merasa udah tiap hari masa nggak bener Bu ya. Nah, jadi kita nanti insya Allah Bu ya tentang sholat juga dipraktekkan Bu ya, dipraktekkan. Kita masih banyak kekurangan. Kita Bu ya nyari kebenaran yaitu untuk menambahkan kekurangan gitu Bu ya. Baik Ibu, masih ada waktu nggak? Masih. Jam berapa? Baru lewat kurang seberapa? Jam 3 kurang 1. Ya. Baik. Satu ayat lagi Bu ya. Bener kurang seberapa? Ayat berapa? Ayat 7. Kurang 12 lagi. Ayat 7 Neng. Kurang 12. Belum. Kurang 12. Dan apabila dibawakan ayat-ayat kami belum. Baru ayat 6 Bu ya. 7 Bu. 7. Sekarang ayat berapa? Kan azab yang menghinakan. Iya. Itu ayat berapa? 6. Sekarang ayat berapa? 7. 7. Baik Bu ya. Sekarang 7 Bu ya. Ya. Baik. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'allam yasma'ha kana fi udhunaihi waqra ya fabashshiruhu bi'adzabin alim. Siapa tadi yang baca waq aja? Waq. Enggak boleh itu waqra Bu, itu namanya majuan Bu ya. Waqra Bu ya. Baik. Waqra ya. Baik. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, dibacakan apa? Dibacakan Al-Qur'an kepadanya, kepada mereka. Kita mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, apa mereka? Dia berpaling. Ya. Enggak mau Bu ya, enggak mau kepada kajian-kajian Al-Qur'an, enggak mau. Ya. Karena apa? Udah nyaman di situ. Ya, udah nyaman di situ. Kalau diajak mengkaji Al-Qur'an, enggak mau. Kan ini ayatnya Bu ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, yang siapa? Ya kepada mereka. Yang mana? Yang sudah nyaman di situ Bu ya. Nyaman di mana? Ya udah di situ. Ya udah di situ. Pulangnya neng-teng. Neng-teng. Jadi nyaman. Neng-teng, kemudian ngaji tuh untuk merubah pola pikir Bu ya. Untuk merubah pola pikir Bu ya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bernyanyi-nyanyi gitu ya.
saya dikatakan bernyanyi-nyanyi bersama, emang ada ayat ada di tafsirnya Bu ya. Mereka senangnya bernyanyi-nyanyi, mereka senangnya berhura-hura gitu ya. Nyaman di situ Bu ya, nyaman. Dengan merasa benar di situ nyaman Bu ya. Padahal di situ tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, makanya apabila dibacakan ayat-ayat kami, itu Al-Quran kepada mereka ya, dia berpaling, menyombongkan diri, yaitu seakan-akan tidak mendengarnya. Padahal dia ngedenger, tapi dia pura-pura nggak ngedenger. Ya, kalau ngedenger kajian-kajian dari Al-Quran, mereka pura-pura nggak ngedenger. Kata siapa? Kata Allah kan. Seakan-akan tidak mendengarnya, jadi pura-pura enggak mendengar, padahal mereka mendengar, tapi mereka tidak mau ngedengerin. Nah, mereka kupingnya seolah-olah seperti tersumbat Bu ya, telinganya seperti tersumbat gitu ya. Bahkan Ibu bukan hanya seperti tersumbat Bu ya, bahkan ada yang menutup kupingnya dengan jari tangannya. Saking apa Bu? Saking tidak sukanya kepada kajian Al-Quran. Kata siapa? Kata Allah Bu ya. Baik ya. Seolah-olah pada kedua telinganya ada sumbatan, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Ibu, sebetulnya kalau gembirakanlah tuh yang senang-senang Bu ya, tapi ini digembirakannya dengan apa? Dengan azab ya, dengan hinaan Bu ya, azab yang pedih. Nah, begitulah Ibu, orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran ya, seolah-olah inilah yang benar Bu ya, karena memang bacaannya benar. Tapi walaupun bacaannya benar Bu ya, kalau tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu jangan ditiru. Nah, contohnya apa? Baca Yasin benar nggak? Benar. Baca tahlil benar nggak? Benar. Tapi kalau dipakai untuk tahlilan orang mati tidak benar. Kenapa? Karena tidak contohkan oleh Rasul. Kita beragama itu ittiba kepada Rasul. Apa ittiba? Mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul. Itu Bu ya. Kalau yang itu dikerjakan nggak sama Rasul? Enggak kan? Mereka nyari dalil sendiri. Senang-senang Bu ya, mencari senang-senang. Rasulullah Udah, aja. baik Ibu, sampai ayat 7 Bu ya. Iya. Sekarang kita tinggal 10 menit, silakan untuk kalian jawab Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu untuk pertanyaan. Apa sholat Bu ya? Aku maju